Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan ini admin akan membahas kembali mengenai Satrio Piningit. Bagi sahabat yang belum tahu siapa itu Satrio Piningit dan mengapa Satrio Piningit menjadi sangat terkenal khususnya di Nusantara ini, berikut admin akan mencoba memaparkan siapa Satrio Piningit tersebut. Satrio Piningit merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja tersebut disebut juga Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata Trisula Weda. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata tiga dan Weda, atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai tiga hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut Sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang, masa depan, dan masa lalu. Hanya orang yang mengetahui tentang masa lalu yang akan datang mengungkapkan kebenaran, dan orang yang mengetahui permasalahan pada masa sekarang yang dapat memberikan solusi secara bijaksana hingga berlaku adil sesuai kepercayaan masyarakat. Apapun yang telah dibuatkan dalam kitab suci mereka mengenai masa depan yang akan terjadi. Satrio Piningit bukan Imam Mahdi atau Isa Al-Masih dan bukan merupakan sosok yang sama. Sangat berbeda. Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Satrio Piningit dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Sosok ini pula diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon yang merupakan pemomong tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam. Satu dari keempat janji yang tidak disanggupi ulama Islam, bahwasannya ajaran Islam tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya. Dan hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai dengan perjalanan waktu yang akan datang. Hingga saat janji tersebut tidak ditepati, maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih momongan sebagai Satrio Piningit atau Satria yang tersembunyi untuk menyadarkan kembali masyarakat, khususnya di tanah Jawa, dalam mengenali jati dirinya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Satrio Piningit atau budak Angon, kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa, ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasehat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang mengembalakan daun dan ranting pohon kering, yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara, membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu, demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Nah, itu tadi gambaran umum mengenai Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit tersebut awalnya berdasarkan pada ramalan Jayabaya yang telah disabdakan pada zaman kerajaan dahulu. Sabda tersebut diceritakan kembali secara turun-temurun hingga sampailah cerita itu kepada kita. Bagi masyarakat Nusantara yang masih kental dengan kepercayaan nenek moyangnya, menganggap ramalan adalah suatu yang sakral, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang selalu dikaitkan dengan ramalan. Begitu juga dengan cerita kemunculan Satrio Piningit, itu merupakan ramalan yang dipercaya secara turun-temurun. Karena dari ramalan Jayabaya tersebut banyak yang sudah terbukti, dan salah satu yang belum terbukti adalah ramalan mengenai kemunculan Satrio Piningit yang diramalkan akan menjadi pemimpin Nusantara yang diidamkan oleh seluruh rakyat Nusantara. Ada juga yang menghubungkan dengan ciri-ciri datangnya hari kiamat, yang salah satu cirinya adalah kelahiran Imam Mahdi, sehingga banyak yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu adalah Imam Mahdi. Namun jika kita renungkan dengan batasan agama, tentu keduanya merupakan sosok yang berbeda. Imam Mahdi adalah seorang muslim, sedangkan Satrio Piningit itu diramalkan sebagai dewa yang berbadan manusia. Dari keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah sosok yang berbeda. Ironisnya, kepercayaan masyarakat terhadap kemunculan Satrio Piningit itu justru dimanfaatkan oleh para politikus untuk melancarkan tujuannya, yaitu meraih jabatan politik, baik dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Tidak sedikit politikus yang mendaulat dirinya sebagai Satrio Piningit untuk mengambil hati rakyat.
bertindak seolah sosok yang paling mencintai rakyat. Lalu ada yang bertugas menghembuskan kepada masyarakat bahwa sosok tersebut adalah Satrio Piningit yang sebenarnya. Siasat itu diatur sedemikian rupa sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadarinya dan turut mengiyakan berita tentang hal tersebut. Namun kebanyakan berita-berita itu hanyalah jebakan untuk mendulang suara masyarakat. Sebentar lagi Indonesia akan kembali memilih presiden. Banyak yang meramalkan jika presiden berikutnya adalah sosok Satrio Piningit yang telah diramalkan oleh Jayabaya. Itulah mengapa setiap akan menghadapi pemilihan presiden selalu berembus kisah mengenai Satrio Piningit. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena masyarakat sangat mendambakan pemimpin yang benar-benar mengerti terhadap permasalahan rakyatnya, mau mendengarkan dengan ikhlas memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya, begitu memikirkan dan mencintai rakyatnya. Rakyat sudah bosan dengan pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan diri dan golongannya saja. Dan berita mengenai akan terbuktinya ramalan Jayabaya tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat, seolah harapan-harapan mereka akan segera terwujud. Sayangnya kemunculan Satrio Piningit itu serba rahasia, serba tersembunyi, bahkan kebenaran berita itu sendiri tidak ada yang dapat menjamin kebenarannya. Situasi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para politikus untuk mendulang suara rakyat. Ya, salah satunya dengan berpura-pura menjadi Satrio Piningit, melakukan berbagai pencitraan agar terlihat baik dan ideal di hadapan masyarakat. Padahal sesungguhnya ada perkara besar yang disembunyikannya. Bukan tidak boleh kita menjagokan calon pemimpin, menganggap sosok yang kita jagokan adalah sosok pinilih. Namun jangan sampai kita menjadi fanatik buta terhadap sosok pilihan kita, sehingga menganggap pilihan orang lain keliru. Sudah menjadi rahasia umum jika pemimpin yang sudah terpilih, ia begitu saja melupakan pemilihnya. Ia lupa akan janji-janjinya, dan sibuk dengan golongannya dan dirinya sendiri. Untuk itu marilah kita menjadi pribadi yang bijak dalam menyikapi situasi ini. Jangan sampai karena perbedaan pilihan persatuan dan kesatuan menjadi rusak, persaudaraan menjadi rusak, ketentraman justru semakin hilang hanya karena beda pilihan. Sahabat, itulah paparan mengenai siapa Satrio Piningit dan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi pemilihan presiden pada 2024 mendatang. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Salah dan hilap adun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.